Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Dwianto Indiahono. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai sampling dalam penelitian kualitatif. Istilah sampling dalam penelitian kualitatif memang mau tidak mau harus diakui pengaruh dari metode penelitian kuantitatif. Istilah sampling sebenarnya tidak begitu sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif tidak menekankan pada aspek representasi atau dalam penelitian kuantitatif disebut sampel. Istilah sampling dalam pembahasan kali ini hanya sebagai pengantar bahwa dalam penelitian kualitatif juga memerlukan individu-individu yang dapat menunjukkan pemahaman terhadap suatu fenomena. Dalam penelitian kualitatif, sampling dalam penelitiannya lebih sering disebut sebagai informan, yaitu seseorang yang dapat memberikan informasi yang mendalam terkait dengan sebuah fenomena. Dalam penelitian kualitatif, istilah yang paling kuat terkait dengan sampling ini yaitu yang disebut dengan purposive sampling atau sampel bertujuan. Sampel bertujuan ini adalah istilah yang paling umum yang dipakai dalam penelitian kualitatif. Purposive sampling yaitu informan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria ini biasanya menunjuk upaya untuk meyakinkan bahwa orang-orang yang ditemui oleh peneliti adalah benar-benar orang yang paham terhadap fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti. Misalnya, ketika kita hendak meneliti tentang perilaku pekerja yang di PHK akibat dampak dari COVID-19, kita bisa memilih informan-informan yang relevan. Siapa mereka? Misalnya adalah para pekerja yang di PHK, yang bertahan di ibu kota, dan para pekerja yang pulang kampung setelah di PHK. Dengan memilih informan dengan tujuan dapat menggambarkan apa yang dilakukan oleh para pekerja setelah mereka di PHK di era COVID ini, maka peneliti hendak meyakinkan bahwa penelitiannya itu adalah kredibel, bisa mewakili para pekerja yang tetap bertahan di ibu kota dan para pekerja yang harus terpaksa pulang kampung. Bagaimana perilaku mereka untuk survive di era ini, itu hendak diteliti oleh peneliti ini. Kemudian, dalam purposive sampling ini, ukuran sampel tidak begitu berpengaruh. Maksudnya adalah sampel atau informan yang dipilih bukan tergantung dari banyaknya orang yang ditemui peneliti, tetapi adalah seberapa dalam, seberapa banyak informasi yang dapat dirangkul oleh seorang peneliti dalam penelitiannya. Sampai mana kemudian seorang peneliti berhenti untuk menemui informannya, yaitu sampai batas data yang disebut dengan data jenuh, atau si peneliti sudah merasa cukup bahwa dia sudah mendapatkan data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Jika dalam penelitian kuantitatif ukuran sampel itu sudah ditentukan di awal, maka dalam penelitian kualitatif ukuran sampel ini adalah bersifat fleksibel. Artinya di tengah jalan peneliti dapat menambah jumlah informan yang ditemuinya tergantung pada kondisi lapangan yang ditemui. Jika memang peneliti merasa ada data yang kurang, dia bisa turun ke lapangan untuk menemui para informan yang lama atau para informan yang baru. Itu semata-mata dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya dan waktu yang tersedia dalam penelitian. Dalam menemui seorang informan atau banyak informan, seorang peneliti akan berhenti ketika data atau informasi yang didapati itu sudah jenuh. Apa artinya? Yaitu ketika peneliti merasa bahwa tidak ada lagi
wawasan baru yang dapat ditemui oleh informan baru, atau tidak perlu lagi menjumpai para informan karena nampaknya data yang dia dapatkan sudah tercukupi. Dia yakin bahwa tidak ada data atau informasi baru yang dapat digali. Itu yang dimaksud dengan data jenuh. Sehingga kemudian kesuksesan seorang peneliti kualitatif itu sangat ditentukan dengan proses lapangan dan proses analisis. Maksudnya adalah ketika peneliti turun ke lapangan, dia harus bisa menghubungkan pengumpulan data itu dengan analisis data yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga selama penelitian, seorang peneliti harus rajin melihat ke belakang pertanyaan penelitian yang pernah ditulisnya, kemudian mengkoneksikannya dengan data-data yang terkumpul, dan memastikan bahwa dalam analis data dia tidak mengalami kerepotan, tidak mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ada beberapa istilah lain dalam penelitian kualitatif terkait dengan sampel ini. Ada yang disebut dengan sampling quota. Apa maksudnya? Yaitu peneliti merancang, menentukan banyaknya orang yang ditemui secara spesifik yang akan dimasukkan dalam daftar informan. Sekali lagi, sampling quota ini bermakna peneliti merancang berapa banyak orang yang akan dihubungi, dimasukkan dalam daftar informan yang harus ditemui oleh peneliti. Misalnya tadi, ketika seorang peneliti hendak meneliti tentang perilaku para pekerja yang di PHK di era corona ini, peneliti dapat menentukan para informan berdasarkan usia. Dia mengelompokkan dengan klasifikasi informan pekerja yang berusia lanjut, setengah baya, atau muda. Dia juga bisa mengklasifikasi para pekerja di ibu kota yang akan ditemui di Jakarta Timur, Barat, Selatan, atau Utara. Begitupun para pekerja yang pulang kampung. Dia bisa mengkategorikan dengan para pekerja yang pulang kampung di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian juga dia bisa mengkelompokkan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan profesi, dan status perkawinan. Dari semua klasifikasi itu, nanti peneliti dapat menentukan kuota di masing-masing klasifikasi itu. Misalnya, dia akan meneliti para pekerja yang berusia tua itu 5 orang, yang berusia setengah baya 5 orang, berusia muda 10 orang, yang bertempat tinggal di Jakarta Timur 5 orang, Barat, Utara, Selatan masing-masing 5 orang, atau bahkan peneliti bisa menaikkan jumlahnya. Misalnya menjadi masing-masing 10 orang di masing-masing kelompok itu. Hal ini bukan terkait dengan berapa banyak orang yang akan ditemui oleh peneliti, tetapi adalah hal ini karena kriteria yang dimasukkan berdasarkan asumsi bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mengalami langsung hal-hal yang sedang diteliti oleh peneliti, sehingga mengklasifikasikan itu hanya ingin meyakinkan bahwa masing-masing kelompok itu dapat menggambarkan apa yang terjadi di kelompoknya. Kemudian, sampling quota ini menjadi penting ketika peneliti hendak melihat satu fenomena sosial dari berbagai kelompok, dan masing-masing kelompok itu diambil samplingnya berdasarkan kuota. Sekali lagi, ini untuk meyakinkan bahwa orang-orang yang ditemui oleh seorang peneliti dapat menggambarkan fenomena sosial berdasarkan perspektif kelompoknya, sehingga kuota ini bukan ingin mencari representasi, tetapi hanya untuk sekedar meyakinkan di masing-masing kelompok ada orang yang dapat menceritakan, menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di kelompoknya. Kemudian ada istilah lain yang juga sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu apa yang disebut dengan snowball sampling.
Snowball sampling ini adalah upaya untuk mengambil sampel atau informan dengan cara berantai. Biasanya metode penentuan informan berdasarkan snowball sampling dilakukan karena peneliti masuk ke dalam arena yang asing atau sebuah komunitas yang dia tidak pernah kenal sebelumnya. Untuk itu, dalam penelitian kualitatif dengan metode penentuan informan berdasarkan snowball sampling, peneliti dapat menemukan key person atau orang-orang kunci yang dapat ditemui pertama kali ketika peneliti turun ke lapangan. Orang-orang kunci ini kemudian diminta untuk memberikan nama-nama yang ada dalam jejaring sosialnya. Dan orang-orang tersebut adalah orang yang juga memahami hal atau fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti. Dengan menggunakan snowball sampling ini, diharapkan kekayaan informasi itu dapat didapatkan oleh peneliti meskipun peneliti merasa asing dengan hal atau fenomena yang sedang ditelitinya. Kemudian, selain itu, snowball sampling ini biasanya juga dilakukan pada penelitian yang topiknya sangat sensitif. Tidak banyak orang tahu siapa orang-orang yang masuk atau ada di dalam kelompok tersebut. Misalnya penelitian pada kelompok LGBT, pada kelompok penderita HIV dan AIDS, dan sebagainya. Pada topik-topik yang sensitif tersebut, biasanya orang di luarnya jarang mengetahui anggota-anggota kelompoknya. Dengan metode snowball sampling ini, seorang peneliti dapat langsung masuk ke dalam komunitas itu dengan menghubungi key person yang tadi sudah kami sampaikan. Demikian pembahasan tentang sampling dalam penelitian kualitatif atau penentuan informan dalam penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.